Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firawati Hasan dari jurusan Ilmu Ekonomi, Program Studi Ekonomi Pembangunan dengan NIM 9414230013. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Keuangan dan Perbankan yang diampu oleh dosen Bapak Bobi Rantaupayu SSI ME. Pertama yaitu ada saham syariah. Yang pertama, perusahaan TBS Energi Utama atau TBK atau TOBA merupakan perusahaan energi terintegrasi yang awalnya bergerak di bidang pertambangan batubara, namun kini perusahaan telah melakukan transformasi signifikan ke arah energi baru terbarukan, pengelolaan limbah dan kendaraan listrik melalui anak usahanya yaitu Elektron. Sejarah dan pencatatan saham TOBA resmi tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 2001 dengan kode saham TOBA. Sejak saat itu, perusahaan terus berkembang dan memperluas portofolio bisnisnya. Tahun 2024, TOBA mencatatkan kinerja keuangan yang sangat positif. Laba bersih meningkat tajam sebesar 260% menjadi 28,47 juta dolar. Dibanding tahun sebelumnya, pendapatan juga mencapai 445,6 juta dolar dengan EBITDA naik 34,5% menjadi 131,4 juta dolar. Langkah transformasi energi sebagai bagian dari upaya dekarbonasi, TOBA mulai mengurangi ketergantungan terhadap batu bara. Salah satu langkah nyatanya adalah menjual aset PLTU 200 MW dan membangun pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS terapung berkapasitas 46 MW di Batam. Selanjutnya ada PT Surya Toto Indonesia Tbk dengan kode saham TOTO, merupakan produsen perlengkapan kamar mandi dan dapur terkemuka Indonesia. Produk yang dihasilkan meliputi keramik, saniter, hingga berbagai perlengkapan rumah tangga lainnya. Sejarah dan pencatatan saham TOTO telah melantai di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 1990. Dengan pengalaman lebih dari 3 dekade, perusahaan ini menjadi salah satu pemain utama di industri perlengkapan rumah tangga di Indonesia. Kinerja dan faktor pengaruh. Meski data spesifik mengenai kinerja keuangan terbaru tidak tersedia, secara umum kinerja PT TOTO sangat dipengaruhi oleh perkembangan sektor properti dan konstruksi di Indonesia. Ketika sektor ini tumbuh, permintaan terhadap produk TOTO juga cenderung meningkat. Selanjutnya ada perusahaan terakhir yaitu PT WH Transportasi Indonesia Tbk atau WH adalah perusahaan penyedia layanan transportasi darat. WH mengoperasikan berbagai merek layanan seperti Whitehorse untuk bus charter, Daytrans untuk shuttle antar kota, serta Explore ID untuk jasa wisata open trip. Perusahaan ini resmi tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 2007 dengan kode saham WH. Sejak saat itu, WH terus mengembangkan layanan transportasinya sesuai kebutuhan pasar. Pada tahun 2023, WH mencatatkan pertumbuhan laba bersih sebesar 59,24% menjadi 31,72 miliar. Peningkatan ini didukung oleh penambahan armada baru dan naiknya pendapatan di semua lini usaha. Namun di 2024, meskipun pendapatan naik sebesar 14% menjadi 304 miliar dan EBITDA naik 9% menjadi 93 miliar, laba bersih justru turun menjadi 11% menjadi 28,3 miliar. Penurunan ini disebabkan oleh persaingan harga yang ketat serta tekanan daya beli masyarakat. Materi selanjutnya ada obligasi syariah, yaitu yang pertama ada sukuk ijarah PT Bukit Makmur Mandiri Utama atau BUMA 2025. Diterbitkan dengan total nilai sebesar 2 triliun rupiah. Sukuk ini menggunakan akad ijarah yaitu akad sewa atas aset produktif. Sukuk ini terdiri dari 3 seri tenor yang berbeda, yaitu yang pertama seri A dengan jangka waktu 370 hari, seri B selama 3 tahun, dan seri C selama 5 tahun.
Dana dari penerbitan sukuk ini digunakan secara profesional, yaitu 50% untuk belanja modal seperti pembelian alat berat dan kendaraan operasional, dan 50% untuk modal kerja yang mencakup kebutuhan seperti bahan bakar, gaji, serta peralatan alat. Yang terakhir, imbal hasil ijarah atau sewa yang ditawarkan cukup kompetitif. Yang pertama ada seri A 7,50% per tahun, yang kedua seri B 8,50% per tahun, dan seri C 9,25% per tahun. Pembayaran imbal hasil dilakukan setiap 3 bulan atau secara triwulan. Ini ada sukuk ijarah berkelanjutan PT Pos Indonesia tahap 1 tahun 2024. Diterbitkan dengan nilai total sebesar 1 triliun rupiah. Sukuk ini menggunakan akad ijarah yang merupakan akad sewa atas aset. Terdapat 3 seri dengan tenor berbeda, yaitu yang pertama seri A dengan jangka waktu 3 tahun, seri B selama 5 tahun, dan seri C selama 7 tahun. Dana dari penerbitan sukuk ini digunakan untuk 3 kebutuhan utama, yaitu yang pertama pelunasan utang kepada PT Bank Neo Commerce, yang kedua pembiayaan digitalisasi dan pengembangan sistem layanan seperti CRM dan infrastruktur IT, serta modal kerja untuk layanan logistik, pos, dan jasa keuangan. Selanjutnya materi terakhir yaitu reksadana syariah. Yang pertama ada perusahaan Indo Premier Investment Management atau IPIM. Didirikan pada 9 Januari 2003, awalnya dengan nama PT Citra Cemerlang Boni Persada. IPIM merupakan anak perusahaan dari Indo Premier Sekuritas. IPIM memperoleh izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK pada 18 Januari 2011 sebagai perusahaan manajer investasi. Salah satu produk unggulan dari IPIM di bidang investasi syariah adalah Premier ETF Syariah Jakarta Islamic Index. Produk ini merupakan reksadana berbentuk exchange trade fund berbasis syariah. ETF dikelola berdasarkan prinsip syariah dan berinvestasi pada saham-saham yang tergabung dalam indeks Jakarta Islamic Index, yaitu kumpulan saham syariah paling liquid di Bursa Efek Indonesia. Dan selanjutnya ada PT Surya Timur Alam Rakyat Asset Management atau dikenal sebagai Star AM, merupakan perusahaan manajer investasi swasta nasional Indonesia yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Star AM memiliki 2 produk investasi syariah unggul, yaitu yang pertama Star Stable Amanah Sukuk dengan imbal hasil 1 tahun sebesar 7,57% per Maret 2025. Yang kedua Star Syariah Money Market yang mencatatkan return 1 tahun sebesar 5,54%. Per Maret 2025 nilai aset kelolaan atau AUM untuk masing-masing produk adalah yang pertama Star Stable Amanah Sukuk sebesar 381,09 miliar. Yang kedua Star Syariah Money Market sebesar 49,34 miliar. Kedua produk syariah tersebut berfokus pada instrumen yang sesuai prinsip syariah, yaitu sukuk syariah dan pasar uang syariah. Yang terakhir ada PT Skorder Investment Management Indonesia, adalah bagian dari Skorder PLC atau perusahaan manajer investasi global yang berbasis di Inggris. Perusahaan ini mulai beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 dan memperoleh izin dari OJK pada 29 April 1997. Salah satu produk syariah unggulan dari Skorder Indonesia adalah Skorder Syariah Balanced Fund, yaitu reksadana campuran berbasis syariah. Per Juni 2024, Skorder Syariah Balanced Fund memiliki aset kelolaan sebesar 85,41 miliar, sementara itu total aset kelolaan untuk seluruh produk Skorder Indonesia mencapai 63,19 triliun. Komposisi portofolio Skorder Syariah Balanced Fund terdiri dari saham-saham syariah, terutama di sektor consumer goods dan keuangan syariah, serta sukuk sebagai instrumen pendapatan tetap.